Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakal ngebahas film yang berjudul The Blind Side. Film ini merupakan biografi dari pemain football profesional yang bernama Michael Ower, atau kita suka mengenal sebagai Big Mike. Siapa yang menyangka, di balik kesuksesan Mike sebagai lineman, Mike memiliki sebuah traumatik yang mendalam di masa mudanya. Penasaran apa yang terjadi sama masa lalunya? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Film The Blind Side ini berhasil memenangkan Piala Oscar tahun 2010 atas The Best Leading Role Performance. Penghargaan ini ditujukan untuk Sandra Bullock atas perannya di film ini. Film ini sendiri mendapatkan rating yang cukup baik, yaitu 7.6/10 dari IMDb. Di sepanjang film ini, kalian akan disajikan oleh peran-peran dari Sandra Bullock dan tim Migraw yang sangat memukau dan pastinya bikin kalian terharu. Makin penasaran sama ceritanya? Yuk langsung aja kita ke rangkuman film The Blind Side. Film diawali oleh narasi dari Lien yang diperankan oleh Sandra Bullock. Scene ini menjelaskan secara singkat tentang pertandingan football. Ya, di situ dia menjelaskan sih kalau misalkan gaji tertinggi di football itu perannya quarterback dan gaji kedua terbesar itu adalah lineman, di mana lineman itu kan membutuhin tangan yang kuat, paha yang lebar, terus badan yang sangat-sangat besar. Ya seperti itulah dia menjelaskan. Lalu scene berlanjut ke dalam sebuah mobil. Di situ ada Tony Hamilton, si pemilik bengkel, Stephen Hamilton, anaknya si Tony, dan yang paling besar itu adalah Michael Ower. Mereka ini sedang menuju ke sekolah yang bernama Wingate. Sesampainya di sekolah, Tony langsung menemui seorang pelatih yang bernama Coach Cotton. Tony menawarkan apabila sekolahnya sedang membutuhkan seorang atlet olahraga yang berbakat. Di saat yang bersamaan, Coach Cotton ini memperhatikan Stephen dan Mike yang sedang bermain basket. Tiba-tiba, Coach Cotton tuh kaget dengan ukuran badan yang dimiliki si Mike, dan berpikir kalau si Mike ini bisa menjadi seorang lineman yang hebat. Dengan gigih, Coach Cotton mengadakan rapat dengan para guru dan meminta para guru untuk menerima Stephen dan Mike menjadi siswa di Wingate. Tetapi Mike ini ditentang oleh beberapa guru yang beralasan kalau si Big Mike ini tidak cukup pintar untuk bersekolah di sekolah Wingate. Alasannya karena IQ Mike ini di bawah 100, IQ-nya cukup kecil yaitu hanya sebesar 80. Dengan perdebatan yang panjang, akhirnya Coach Cotton berhasil meyakinkan para guru untuk menerima Mike bersekolah di Wingate. Di hari pertama Mike bersekolah di Wingate, seorang guru memerintahkan semua siswanya untuk merangkum materi semester sebelumnya. Karena Mike mengalami kesulitan dalam metode belajar, dia dengan polosnya hanya menggambar seorang manusia di atas kapal. Yang gua tangkep sih di sini dari gambarnya ya, dia tuh seolah ingin memberitahu kepada gurunya kalau dia tuh sebenarnya kesepian. Selanjutnya kita akan mengenal Michael Ower lebih dalam. Michael Ower ini merupakan seorang anak yang dirawat sama negara, dimana seharusnya dia itu tidur di tempat kayak semacam panti sosial gitu deh. Ibunya merupakan pecandu narkoba yang akut, sedangkan ayahnya sendiri baru saja bunuh diri dengan terjun dari sebuah jembatan yang tinggi. Dengan semua hal yang terjadi itu, makanya nggak heran kalau di film ini Michael Ower tuh dibuatkan suatu premis di mana dia tuh lebih senang menyendiri, terus mukanya tuh selalu terlihat sedih. Ya, pokoknya seperti anak yang kehilangan arah lah. Setiap malamnya, Mike selalu tidur di tempat-tempat yang berbeda. Kadang di tempat laundry, kadang di tempat gym, kadang di sekolahan. Ya, di mana-mana hati Mike senang aja deh. Ada satu hal lagi yang buat gua ngenes banget. Untuk makannya sendiri, Mike sering mengumpulkan makanan-makanan sisa. Misalnya aja, hasil nonton pertandingan voli, dia ngumpulin semacam popcorn sampai banyak, terus akhirnya dia mengkonsumsinya sendiri. Scene berlanjut pada sebuah malam Thanksgiving, di mana kita dikenalkan dengan tokoh yang bernama Lien dan Sean Tui. Untuk nanti kedepannya gue panggil dia SR aja deh, biar gampang. Mereka ini memiliki dua orang anak. Anak yang pertama bernama Collins dan anak yang kedua bernamanya SJ. Pada saat perjalanan pulang setelah menghadiri acara Thanksgiving di sekolah, Lien melihat Mike yang sedang berjalan di luar sana. Saat ditanya,
Mike menjelaskan bahwasannya dirinya ingin pergi ke tempat gym karena di sana hangat. Lian yang kasihan langsung mengajak Mike pulang bersama mereka. Sesampainya di rumah keluarga Tui, Mike ini diberikan selimut dan bantal untuk tidur di sebuah sofa. Mike ini diberlakukan sangat baik oleh Lian, meskipun sebenarnya Lian dan SR ini takut kalau Mike ini akan mencuri barang di rumah mereka. Karena sebenarnya, Lian dan SR ini belum mengenal sama sekali tentang kehidupan Mike. Keesokan harinya, pada saat hari Thanksgiving, Mike dan keluarga Tui merayakan Thanksgiving bersama. Sekali lagi Mike diberlakukan seperti anak oleh keluarga Tui. Mike ini sampai dibelikan baju, terus dibuatkan kamar untuk tidur, pergi ke sekolah bareng bersama Collins dan SJ, sampai pada satu waktu si Mike ini dibelikan sebuah mobil oleh keluarga Tui. Seiring berjalannya waktu, guru-guru menyadari cara mengajari Michael dalam pelajaran sekolahnya, yang mana Mike ini sebenarnya lebih pandai dalam kemampuan verbal dibanding membaca dan menulis. Di sini nih gue kagum banget sih sama guru-gurunya. Dia tuh kayak berusaha ngebantu si Mike supaya lulus dari pelajarannya. Di sekolahan Winsgate, Mike dimasukkan ke dalam eskul football oleh SR. Hal ini dikarenakan seluruh keluarga Tui merupakan pemain olahraga dan seorang cheerleaders. Selama latihannya, Coach Cotton sering dibuat bingung oleh Mike, yang mana kalau misalkan seseorang punya masalah hidup, biasanya mereka meluapkan emosinya ke dalam lapangan. Tapi berbeda dengan si Mike ini. Mike ini bermain football seolah-olah dia tidak ingin melukai seseorang. Dengan motivasi dari Lian dan kesabaran Coach Cotton, akhirnya Mike tumbuh menjadi seorang pemain football yang hebat. Dia juga mendapat julukan pertamanya sebagai Michael Ower, The Terminator. Semenjak pertandingan pertamanya, Michael sudah banyak dilirik oleh para pelatih dari perguruan tinggi yang menawarkan beasiswa footballnya. Sebanyak 50 universitas menawarkan Mike dengan beasiswa pendidikan lewat football. Wow, keren ya, 50 coy. Setelah melewati proses seleksi yang panjang, akhirnya Mike memilih Ole Miss sebagai tempat ia berkarir dan belajar. Ole Miss juga merupakan universitas tempat Lian dan SR belajar dan bertemu. Suatu hari ada panggilan dari National College Athletic and Association. NCAA ini adalah sebuah organisasi yang mengurus program-program beasiswa olahraga di perguruan tinggi. Pihak NCAA mencurigai bahwa adanya skandal pengangkatan Mike sebagai anak asuh dari keluarga Tui. Mereka beranggapan bahwa Mike hanya diperalat untuk menjadi seorang profesional football. Pertemuan Mike dengan NCAA sempat memicu pertikaian antara Lian dan Mike. Akhirnya Lian dan SR sadar kalau mereka selama ini telah mendoktrin Mike untuk menjadi seorang pro player. Lian meminta maaf kepada Mike atas apa yang terjadi dan memberikan Mike kesempatan kedua untuk memilih jalan hidupnya. Film diakhiri pada saat pemilihan pemain yang masuk ke dalam NFL atau National Football League, di mana Mike ini sendiri terpilih sebagai pemain yang masuk ke dalam NFL untuk membela kalau nggak salah Mississippi. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan keluarga lengkap dari Tui dan Mike berfoto bersama. Akhirnya Michael Ower menjadi seorang pemain football profesional dengan catatan rekornya yang telah bertanding sebanyak 110 kali. Namun sayang Michael Ower harus pensiun di tahun 2017 karena kecelakaan yang dialami saat bertanding.